siang, saya hari ini akan mempresentasikan persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di dunia. Pengumpulan flora dan fauna sesuai habitat. Sebaran flora dan fauna di dunia dipengaruhi oleh karakteristik khas suatu wilayah serta dikendalikan oleh iklim yang disebut bioma. Dari bioma inilah, menurut seorang ahli biografi drama, Alfred Russel Wallace, persebaran fauna di dunia dikelompokkan menjadi 6 wilayah, antara lain Netrik, Neotropik, Australis, Oriental, Plastrik, dan Ethiopia. Yang pertama ada hutan hujan. Memiliki curah hujan yang tinggi mengakibatkan hutan hujan bersifat lambat dan selalu lembab dan selalu hujan sepanjang tahun. Hutan hujan dapat dibedakan menjadi satu, hutan hujan tropis terletak di dalam daerah khatulistiwa, memiliki karakteristik antara lain matahari bersinar sepanjang tahun, jenis tumbuhan yang tumbuh sangat heterogen, temperatur tahunan relatif kecil sekali 25 sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan tinggi dan merata sepanjang tahun sekitar 1200 mm per tahun, dan pepohonan yang tumbuh sangat lebat dan kanopinya sangat rapat dan menyebabkan terhalangnya cahaya matahari menembus dasar hutan. Hutan hujan tropis meliputi wilayah Asia Tenggara, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, dan sebagian Afrika. Contoh tumbuhan yang berasal dari hutan hujan tropis yaitu pohon rotan, pohon damar, pohon eboni, pohon meranti. Hutan hujan iklim sedang terletak di daerah beriklim di antara 23 sampai 66 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Memiliki karakteristik antara lain tumbuhan yang tumbuh tidak terlalu banyak dengan jenis tumbuhan yang tahan terhadap iklim dingin saja. Hutan hujan iklim sedang meliputi wilayah Asia bagian utara, Kanada, Alaska, dan Eropa. Contoh tumbuhan yang hutan hujan yang iklim sedang yaitu pinus, cemara, dan balsam. Hutan hujan peluru atau hutan musim. Hutan musim berada di wilayah yang memiliki 4 musim disebut hutan peluru karena memasuki musim gugur daunnya luruh berguguran. Memiliki karakteristik antara lain pepohonan tidak terlalu lebat, cahaya matahari dapat menembus permukaan, curah hujan bersekitar 75 sampai 100 mm per tahun, memiliki suhu rata-rata bulanan antara -2 Celcius sampai 18 derajat Celcius. Daerah persebaran hutan peluru meliputi wilayah subtropis seperti Amerika Serikat, Asia Timur, Chili, dan Eropa. Contohnya yang berasal dari hutan peluru yaitu maple, pohon platanus, dan sepang. Padang rumput merupakan lahan yang didominasi oleh sama makmur, tumbuhan, rumput, dan beberapa jenis pohon lainnya. Umumnya terdapat di daerah dengan curah hujan baik wilayah beriklim tropis atau subtropis. Memiliki karakteristik antara lain curah hujan yang teratur sekitar antara 250 sampai 500 mm per tahun, serta memiliki porositas yang rendah. Padang rumput dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu padang rumput iklim tropis atau sabana yang merupakan rumput tinggi yang diisi oleh pohon-pohon dengan jenis pendek. Umumnya banyak ditemukan di wilayah Australia, Afrika, Amerika Selatan, dan sebagian kecil wilayah India dan Indonesia yang cenderung beriklim kering serta memiliki intensitas hujan yang rendah. Padang rumput iklim sedang atau steppe merupakan padang rumput yang kering, hanya ditumbuhi rumput dan dilalang serta diisi oleh pohonan jenis lain. Gurun merupakan tempat tergersang di muka bumi dengan curah hujan kurang dari 250 mm per tahun
sehingga air yang tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas memiliki karakteristik antara lain suhu yang tinggi dengan intensitas penguapan dan yang besar serta memiliki suhu 40 derajat Celcius pada siang hari dan 10 derajat Celcius pada malam hari. Umumnya tumbuhan yang hidup di padang gurun memiliki dedaunan kecil dan tidak berdaun sama sekali. Daerah persebaran gurun meliputi wilayah Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan Amerika Utara. Yang kelima, tundra merupakan padang lumut yang terdapat di daerah beriklim dingin yang memiliki suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Memiliki karakteristik antara lain jarang mendapat sinar matahari secara langsung serta didominasi oleh tumbuhan lumut, kerak, dan sedikit rerumputan. Daerah persebaran tundra meliputi wilayah Eropa Utara, Siberia, Amerika Utara. 1. Zona neotrik meliputi wilayah Amerika Utara, memiliki karakteristik wilayah seperti ditumbuh vegetasi hutan gugur di bagian timur, bioma padang rumput di bagian tengah, dan hutan conifer bagian utara yang salju yang tebal. Wilayah Greenland, jenis fauna zona neotrik yaitu tupai, bison, salamander, falcon, prairie-dog, muskox, dan mockingbird. 2. Zona neotropik meliputi wilayah Amerika Tengah, Amerika Latin, dan Meksiko Selatan, memiliki karakteristik wilayah yang beriklim tropis dan beriklim sedang. Jenis fauna neotropik yaitu kukang, kura-kura Galapagos, ikan piranha, anaconda, dan terenggiling. Zona Australis meliputi wilayah Maluku, Papua, Australia, dan Selandia Baru, memiliki karakteristik wilayah seperti beriklim tropis, beriklim sedang. Jenis fauna zona Australis yaitu koala, kanguru, buaya, maleo, kasuari, walibi, dan platypus. 4. Zona oriental meliputi wilayah benua Asia Selatan, benua Asia Tenggara, sampai garis peralihan yang memisahkan Pulau Sulawesi dengan Pulau Maluku. Memiliki karakteristik wilayah seperti beriklim tropis dengan cuaca yang tinggi. Jenis fauna zona oriental yaitu badak, harimau, gajah, dan kantang. Zona palearktik meliputi wilayah Jepang, Himalaya, Afghanistan, Afrika, dan Inggris. Memiliki karakteristik wilayah dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang variatif. Jenis fauna zona palearktik yaitu burung pelatuk, panda, serigala, rusa kutub, lynx, landak, dan bison. 6. Zona Ethiopia meliputi wilayah Madagaskar, Afrika, dan daratan Arab Selatan, memiliki karakteristik wilayah berupa padang pasir dengan iklim yang kering karena berbeda dengan wilayah gunung Sahara. Jenis fauna zona Ethiopia yaitu jerapah, zebra, singa, kuda Nil, unta, gorila, dan simpanse. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa persebaran flora dan fauna di dunia tidaklah merata. Hal itu dikarenakan dipengaruhi karakteristik khas suatu wilayah serta dikendalikan oleh iklim yang membentuk suatu bioma. Bioma akan mempengaruhi jenis makhluk hidup atau jenis fauna yang hidup di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih.